di tanah air semakin mengkhawatirkan saat ini. Perputaran uang dalam judi online di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Dan untuk mengetahui bagaimana fenomena ini bisa menyebar dan langkah apa yang harus dilakukan untuk menangani kasus ini, kita akan terhubung dengan Bapak Dr. Rustan SH M. Hum selaku praktisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rustan. Halo, Pak Rustan, bisa mendengar kami di studio? Ya, saya dengar ya. Baik, Pak Rustan, judi online ini memang semakin marak dan sangat digandrungi oleh masyarakat luas, Pak. Bahkan pegawai negeri maupun pegawai swasta dan juga anak-anak juga turut ikut melakukan judi online. Lantas bagaimana Bapak melihat fenomena ini, terkhusus di Sulawesi Selatan? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan judi online yang lagi marak, menurut saya adalah fenomena yang akibat dari pengaruh teknologi IT yang sudah ada dan gaya hidup kita saat ini yang memang lebih senang instan, lebih mudah memperoleh uang dengan tidak bekerja keras, sehingga manusia yang ada di era sekarang lebih cenderung memanfaatkan judi online sebagai sarana untuk memperoleh uang lebih cepat tanpa bekerja keras. Oleh karena itu, ya, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh IT sekarang itu rupanya tidak disertai dengan edukasi dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu menurut saya bahwasanya utamanya di Sulawesi Selatan ini itu tidak pernah berhenti ada judi ya. Judi itu di mana-mana. Bahkan tadi yang diperagakan itu oleh aparat kepolisian Malaysia, Android para anggota kepolisian Polri itu menurut saya tidak memadai juga. Tapi ya kita apresiasi karena sudah ada upaya seperti itu. Namun ya itu kan gampang saja dihapus dulu baru dibuka lagi. Jadi karena bocor juga kalau ada ya sidak seperti itu ya. Oleh karena itu menurut saya kalau bukan aparat sendiri yang menyadari bahwa betapa rusaknya moral bangsa ini kalau sudah judi bagian dari kesehariannya untuk memperoleh uang atau nafkah, maka itu menurut saya sudah sangat jauh dari harapan untuk kita mencapai hidup yang lebih baik, yang lebih sejahtera dengan bekerja keras sesuai dengan upaya yang kita lakukan selama ini yang memang sangat dianjurkan oleh ajaran agama yang kita anut masing-masing. Mungkin seperti itu, Maya. Ya, Rustan, kalau di mata hukum baik judi offline maupun judi online yang sedang marak beberapa tahun terakhir ini seperti apa? Mata hukum memandang hal ini, bentuk penindakannya seperti apa, baik itu yang dilakukan secara offline maupun dilakukan secara online? Ya, jadi memang wadah yang digunakan atau media yang digunakan saat ini kita menyebut online, karena itu yang lebih mudah dilakukan oleh siapapun. Mungkin kalau secara offline sudah membutuhkan, sudah dianggap konvensional yang sudah gampang digerebek oleh aparat, kalau memang yang ketahuan misalnya judi sabung ayam, offline ya. Nah, tapi kalau online itu kita baru kaget mendengar penjelasan dari Beni Ramdhani bahwa di Vietnam itu pusat judi online. Jadi ada hampir 80.000 warga negara Indonesia yang kerja di sana, itu sudah dipulangkan hampir 2.000 orang kerja yang ada di sana. Nah, mereka bekerja di sektor judi online. Dan ini saya khawatir kalau mereka diberangkatkan ke sana dengan memanfaatkan orang-orang kita di sini sebagai objek atau korban. Ini memang menurut saya kaget juga mendengar penjelasan Pak Beni Ramdhani dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bahwasanya kita orang di sini memang sudah diperalat oleh bangsa lain ya. Oleh karena itu menurut saya kita juga perlu waspada bagaimana bangsa lain memanfaatkan orang-orang dipekerjakannya untuk menjadikan bangsa kita sebagai korban dari judi online itu sendiri. Jadi kita bisa bayangkan ada 80.000 hampir tenaga kerja di sana sudah dipulangkan ke 2.000 karena memang dia dikerjakan untuk sebagian mungkin ya untuk judi online di sana.
Pak Rustam, beberapa hari terakhir di beberapa media juga banyak diinformasikan atau disampaikan bahwa ada orang yang cukup berpengaruh di Indonesia sehingga kasus atau fenomena judi online ini mungkin agak lambat penanganannya seperti itu. Bagaimana Pak Rustam memandang hal ini? Ya, betul itu, dan itu sudah lagu lama Mbak, jadi bukan cuma sekarang. Baik. Jadi biasanya kalau judi itu dalam bentuk konvensional atau online itu sudah ada backing ya. Saya rasa kalau aparat mau bertindak, maka dia dari dulu dia hentikan itu pelaku kejahatan. Tapi karena ada backing, ada yang hidup dari situ, maka dia juga senantiasa diayomi oleh oknum tertentu ataupun backing yang memang tadi disebut ya ini orang lain itu ya. Jadi apapun yang dilakukan tidak pernah disentuh oleh hukum. Nah inilah berarti hukum akan disampaikan masyarakat, kumpul ke atas, tajam ke bawah, itulah faktanya. Jadi tidak perlu kita ya sangkali itu datanya di lapangan seperti itu lagi. Jadi kita harus malu ya. Jadi bangsa Indonesia harus malu bahwasanya hukum lengkap